kita. Apa kabar Ibu hari ini? Sehat Bu, Ibu kabarnya gimana? Hari ini saya juga sehat ya Bu ya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang anak ya Bu ya. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak yang lebih baik. Nah hari ini kita membahas tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Jadi sebelum kita memulai diskusi kita berdoa dulu terlebih dahulu ya Bu ya. Kita berdoa dan kita masing-masing berdoa dimulai. Kita selesai. Bu boleh diperhatikan dulu ya Bu ya, yang saya chat yang depan ini. Di sini Ibu baca ada kan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak kan Bu? Ya, Bu. Jadi sebelum kita membahas ini, saya mau bertanya dulu sama Ibu. Pernah nggak Ibu membentak anak Ibu, mukul anak Ibu, ataupun mencubit anak Ibu di rumah? Pernah Bu? Pernah Bu. Melakukannya itu karena apa? Karena yang bandel, nggak disuruh atau gimana? Dia malas disuruh, bandal, tidak mendengar. Jadi saya cubit dia Bu. Oh Ibu cubit. Jadi setelah kenapa Ibu langsung mencubit? Kenapa nggak Ibu nasihati dulu? Kenapa langsung Ibu cubit? Karena berulang-ulang kali saya katakan nggak ada yang mendengar. Jadi saya cubit lah. Oh, karena Ibu langsung, karena anaknya juga nggak mau mendengar, Ibu langsung cubit ya? Ya, Ya. Bu. Jadi pertama sekali saya mau mengajak Ibu untuk mengetahui ya Bu ya, bahwa anak itu meskipun masih anak-anak, tapi dia sudah memiliki hak, yaitu hak sebagai anak. Jadi hak sebagai anak ini sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang. Jadi sebenarnya Bu, tiap orang tuh kan punya cara masing-masing ya untuk mendidik anaknya. Ada yang sangat sabar mendidik anaknya, dan ada yang menggunakan kekerasan juga. Tapi sebenarnya tidak boleh ya Bu ya, tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap anak, apalagi sampai memukul ataupun sampai menimbulkan luka pada fisiknya. Dan terlebih lagi apabila terjadi gangguan pada yang kita pukul tadi, anak yang dipukul tadi, apabila terjadi gangguan pada mentalnya, psikis, hal ini yang menyebabkan anak tersebut akan trauma. Setelah trauma, tanpa disadari apa yang terjadi sama dia, kemungkinan akan dilakukannya lagi di masa depan. Nah itu paling bahaya Bu ya. Jadi di sini saya mau ngasih tahu Ibu berbagai jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Jadi selama ini kita tahu kan kekerasan aja ya Bu ya, kekerasan fisik, seksual. Tapi ternyata ada lagi Bu, yaitu psikis yang saya sebutkan tadi. Kalau kekerasan fisik pasti sudah tahu kan Bu, perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Dan kemudian psikis ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma seperti yang saya katakan tadi ya. Trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Jadi kekerasan psikis ini contohnya seperti ini Bu ya. Kita memarahi anak di saat kita lagi emosi juga, dan anak membuat kesalahan, dan kita mengata-ngatai anak itu, kita hina dia, padahal kan anak sendiri kan Bu. Tapi dengan sadar ataupun tak sadar kita menghina anak itu, terlebih lagi anak itu bersama teman-temannya. Nah hal ini akan menimbulkan terjadinya seperti trauma dan juga kurangnya kepercayaan diri pada anak tersebut, sehingga kemungkinan nanti anak tersebut akan menjadi pemalu, pendiam, dan kurang percaya diri. Kemudian yang terakhir, seksual. Kekerasan seksual ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma juga ya Bu ya. Dan kekerasan ini terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan disadari oleh pelaku. Tapi kekerasan seksual ini Bu banyak terjadi pada anak-anak perempuan ya Bu ya. Jadi kita perlu menjelaskan pada anak perempuan, anak kita maksudnya, bahwa dia harus mengenali anggota tubuhnya. Supaya apa? Supaya mencegah orang-orang untuk apabila menyentuh ataupun semena-mena terhadap tubuhnya. Contoh kekerasan itu seperti ini Bu. Boleh kita lihat ya. Yang pertama fisik, seperti Ibu bilang tadi ya, mencubit tadi kan Bu. Nah itu termasuk kekerasan fisik. Memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak, menggenggamkan badan anak, dan memasukkan cabai ke mulut.
Ini mungkin hal yang sepele, karena kan setiap orang tua seperti yang kakak katakan tadi memiliki gaya mendidik anak yang berbeda, gaya mengasuh anak yang berbeda. Jadi mungkin ibu rasa mencubit itu hal yang biasa, tapi sebenarnya itu termasuk contoh kekerasan fisik, Bu. Akhirnya akan menimbulkan rasa sakit dan membuat anak tersebut jadi jatuh sakit. Dan kemudian psikis, seperti yang saya katakan tadi ya, ibu apabila ibu membanding-bandingkan anak ibu dengan anak tetangga, paling sering seperti itu kan, Bu, itu masuk jadi kekerasan psikis, memelototi anak, mengatakan anak bodoh ataupun tuli, tidak tahu diri, membanding-bandingkan, dan menjadi sasaran kemarahan. Ini termasuk kekerasan psikis. Dan terakhir adalah kekerasan seksual. Contohnya itu seperti kata dicolek, atau meraba-raba, penggunaan gemas, dipaksa melakukan oral, diperkosa, dan sepertinya ini yang paling terasa sama anaknya, ibu ya. Karena apa? Karena kekerasan seksual ini selain menimbulkan trauma berkepanjangan, juga membuat anak tersebut, bagian tubuh anak tersebut menjadi terluka. Jadi perlu orang tua tahu bahwa anak-anak kesehariannya itu bagaimana supaya jangan terjadi sampai kekerasan seperti ini. Saya pikir kekerasan seperti ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar aja, Bu ya, tapi terjadi juga di dalam keluarga itu sendiri. Jadi perlu pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak yang seperti saya katakan tadi, sehingga orang tua kembali lagi kepada hakikat yang memiliki anak, yaitu mendidik, mengasuh, dan menyayangi anaknya. Jadi kalau misalnya kayak ibu tadi kan, anak sebagai sasaran amarah karena nggak mau disuruh, karena anaknya tidak mau mendengar, boleh ibu lihat kembali. Wah, ternyata kalau misalnya saya melakukan, saya mencubit anak saya, maka anak saya akan mendapatkan kesakitan, maka psikisnya akan terganggu. Jadi boleh diperhatikan seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, Bu, di sini ada yang mau ibu tanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Jadi inti dari pertemuan kita hari ini adalah bagaimana mencegah kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, untuk di keluarga sendiri ataupun di lingkungan sekitar. Boleh Ibu simpulkan, Bu, hasil pertemuan kita hari ini? Berarti anak itu nggak boleh dicubit, harus dipuji-puji, baru harus dibujuk-bujuk, dan harus diperhatikan dia. Harus sabar kita membujuk dia supaya dia mau disuruh, dan kita harus tahu memahami bagaimana anak itu, pengertian anak itu sebagai untuk mau bisa disuruh. Ya, Bu. Misalnya harus menjelaskan bagaimana supaya anak itu mau disuruh, atau kita kasih, atau kita bujuk lah supaya anak itu mau disuruh. Ya, Bu. Jadi setiap orang kan seperti yang saya bilang tadi, setiap orang tua memiliki tipe mendidik anak ataupun mengasuh anak yang berbeda-beda. Bukan berarti anak tersebut harus dipuji-puji terus ya, Bu ya, bukan. Tapi ada baiknya jika orang tua lebih bersabar dan lebih mengingat kembali hal-hal istimewa pada anaknya. Jadi janganlah sampai terjadi kekerasan fisik ataupun psikis ataupun seksual dalam keluarga masing-masing. Oke, Bu. Ya, Bu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas